masih ada satu sosok yang disabdakan Nabi akan mendampingi beliau di surga. Saya dan orang yang merawat anak yatim di surga kelak seperti ini. Seraya beliau mengisyaratkan jari tengah dan telunjuknya, lalu merenggangkan keduanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini bermakna, orang yang menyantuni anak yatim di dunia akan menempati kedudukan yang tinggi di surga, dekat dengan kedudukan Rasulullah SAW. Arti menanggung anak yatim adalah mengurusi dan memperhatikan semua keperluan hidupnya, seperti menjamin makan dan minum, memberikan pakaian, serta mengasuh dan mendidiknya dengan pendidikan Islam yang benar. Keutamaan dalam hadis ini berlaku bagi orang yang menyantuni anak yatim dari harta orang itu sendiri. Bisa juga orang yang menjalankan amanah ketika ia mendapatkan titipan harta anak yatim tersebut. Keutamaan ini juga berlaku bagi orang yang menyantuni anak yatim, baik anak itu tergolong keluarga atau kerabat dekat, maupun anak yang sama sekali tidak punya hubungan keluarga dengannya. Ibnu Battal rahimahullah dalam kitab Fathul Bari berkata, wajib bagi siapa yang mendengar hadis keutamaan menyantuni anak yatim ini untuk mengamalkannya, supaya ia bisa menemani Nabi SAW di surga, dan tidak ada kedudukan di akhirat yang lebih utama darinya. Kita tahu, yang dimaksud anak yatim di sini adalah anak yang ditinggal oleh ayahnya sebelum dia mencapai usia dewasa. Sebagian ulama memasukkan dalam kategori anak yatim ini yaitu mereka yang kehilangan orang tuanya karena sakit dalam waktu yang sangat lama, atau karena perceraian, safar, jihad, hilang, dan sebab-sebab lainnya. Seorang anak yatim tidak lagi disebut yatim ketika ia telah mencapai usia baligh. Nabi SAW bersabda, tidak ada keyatiman setelah baligh. Hadis riwayat Abu Dawud. Banyak dalil dan nas yang menegaskan keutamaan menyantuni anak yatim dan menjanjikan balasan yang agung bagi para pemelihara anak yatim. Di antaranya ialah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakanlah, mengurusi urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu menggauli mereka, maka mereka adalah saudaramu. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 220. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di menafsirkan ayat ini bahwa ketika turun ayat, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka menelan api sepenuh perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 10. Ayat ini terasa berat bagi para sahabat, sehingga mereka segera memisahkan makanan mereka dari makanan anak yatim, karena khawatir akan memakan harta mereka, meskipun sebelumnya mereka terbiasa menggabungkan harta mereka dengan harta anak yatim yang berada dalam kepengasuhannya. Mereka kemudian bertanya kepada Nabi SAW tentang hal itu. Maka Allah memberi kabar kepada mereka bahwa maksud ayat tersebut adalah berbuat islah dalam masalah harta anak yatim dengan cara menjaga harta tersebut dan mengembangkannya dalam perdagangan, dan menggabungkan harta mereka dengan harta anak yatim dalam masalah makanan ataupun selain itu, hukumnya boleh, asalkan tidak merugikan sang yatim. Karena mereka itu adalah saudara kita juga, dan sudah menjadi keumuman jika saudara bergaul dan berbaur dengan saudaranya sendiri. Parameter dalam hal ini adalah niat serta amal sang pengasuh yatim. Allah Maha mengetahui siapa yang berniat untuk berbuat baik kepada anak yatim dan dia tidak memiliki keinginan untuk mendapatkan harta yatim tersebut. Jika ada yang termakan olehnya tanpa ada maksud demikian, maka ia tidak berdosa. Allah Maha mengetahui pula siapa yang berniat buruk dalam penggabungan harta tersebut, yakni ia ingin mendapatkannya kemudian ia memakannya. Demikian inilah yang berdosa, karena wasilah atau sarana memiliki hukum yang sama dengan maksud dan tujuannya, dan sebab-sebab lainnya.